Siap. Semua peserta diharapkan sudah di depan Quran masing-masing ya. Kita akan mulai insyaallah. Tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul alul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu bil mustafa wa ala alihi ala tuqa wal wafa ma ba'd. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqril Qur'ani ma'muhibbihi. Alhamdulillah, syukran ala ni'matillah. Hari ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun melalui virtual. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang akan mendapatkan balasan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkaikan salam kita hadiahkan pada qudwah kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah dimanapun antum berada, yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di jannahnya, yang harapan satu-satunya kita nanti ketika kembali di pangkuan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengharapkan surganya. Pada kesempatan Ramadan yang ke-6 ini, alhamdulillah bersama panitia diamanahi untuk membantu menjalankan program kegiatan ngaji bareng Nusantara dengan metode silsilah Qur'anuna. Insyaallah pembahasan pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Pada seluruh peserta mohon kalau nanti kiranya terlalu cepat penyampaian atau terlalu tak jelas dan sebagainya, silakan langsung ya merespon dengan pertanyaan atau masukan dan lain sebagainya. Ya, insyaallah sambil berjalan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan membahas di surah Al-Fatihah ya. Jadi pembahasan kita adalah yang pertama, nanti kita akan bahas surah Al-Fatihah itu dari sisi tajwid. Kemudian akan kita terapkan bersama bagaimana cara membacanya. Pada dasarnya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib. Sementara mengetahui teori tajwid itu fardu kifayah. Ya, saya ulangi. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib, fardu ain. Sementara mengetahui teori tajwid hukumnya fardu kifayah. Nah, sehingga menjadi penting bagi kita dalam pelajaran hari ini adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid yang ada. Adapun nanti mengetahui bagaimana teorinya kita akan sampaikan insyaallah. Paham tum? Insyaallah. Bisa dipahami semuanya? Bisa, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Kita langsung masuk pada pembahasan surah Al-Fatihah. Ya, mohon maaf nih tidak disiapkan slide dan lain sebagainya. Masing-masing silakan lihat di mushafnya ya. Surah Al-Fatihah, surah pertama di halaman pertama, juz pertama. Sebagai pembukaan terdapat 7 ayat yang sering kita baca ya, sebagai ummul kitab 17 kali setidaknya. Ketika kita melaksanakan salat fardu sehari 5 waktu, maka kita otomatis membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Nah, ini menjadi penting karena rukun salat adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah harus dibaca dengan baik dan benar. Adapun satu dan lain hal kekurangan masing-masing kita itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa tertolak, tapi bisa diusahakan ya. Saya mohon maaf juga nanti ketika pembahasan huruf ro-nya nggak terlalu jelas ya, karena memang Allah berikan kehendak cadel. Ya, lidahnya kurang panjang untuk menyebutkan makhraj ro. Baik ikhwani fiddin rahimakumullah.
Kita baca sama-sama surah Al-Fatihah ya. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti antum kemudian mengikuti ayat per ayat. Nanti akan kita bahas tajwidnya satu kata per kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum jami'an, syukran. Insyaallah kita akan melanjutkan nanti satu-satu akan kita coba baca nanti satu-satu. Nah, ini yang belum mengaktifkan silakan aktifkan saja video dan audionya. Ya, mikrofonnya maksudnya. Silakan aktifkan, nanti kita bisa dialog ya. Jadi tidak monoton. Supaya nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan kita luruskan. Insyaallah ya. Masuk pada pembahasan yang pertama, tadi kita sudah baca bersama. Insyaallah sekarang kita akan pahami apa tajwid yang terkandung di dalamnya. Panitia Mas Iqbal, kita sampai jam berapa? Mohon maaf. Chef Start ini sampai 15 menit sebelum buka puasa start, mungkin setengah jam berapa? 17.40 lah start nih. Dan tinggal mereka ada persiapan untuk buka puasa untuk juga. Untuk pembahasan sampai jam 4:30. Pembahasan 5:30. 5:30 ya, 5:30 lewat. Jadi 17.40 start nih. Kita menyesuaikan aja start ini, masing-masing kayak udah siap untuk buka puasa semua ini kan. Ada yang waktu Indonesia selain Barat? Ini yang dari Kendari kayak, oh dia tinggal di Jakarta saat ini, mau tinggal di Kendari saat ini. Insya Allah waktu Indonesia bagian Barat semua saat ini. Paling Jogja ya paling terakhir siap start. Ya. Saya memang tidak perkenalan diri ya. Nanti kalau mau perkenalan silakan ditanyakan saja. Bismi dengan nama Allah. Bismi dengan nama Allah. Tidak ada tajwid yang ada, hanya sin sukun. Sin dibaca sukun. Ya, kemudian dilanjutkan Allah lafzul jalalah. Dibaca tafkhim tebal karena dia berharokat fathah. Allah, Allahi, Allahu, Bismil. Karena dia bertemu dengan harokat kasroh sebelumnya, maka dia menjadi tarkik.
Pada dasarnya hukum Allah itu dibaca tafkhim, tebal. Karena dia didahului oleh kasroh, bismi, maka dia menjadi tarkik, dibaca tipis. Bismillahi. Kalau dia berdiri sendiri, Allahu. Bisa dipahami untuk lafzil zalalah. Kemudian Ar-Rahman terdapat alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, maaf. Alif lam syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Karena ada alif lam tapi tidak dibaca. Karena dia masuk ke huruf ra. Jadi Ar-Rahman, alif lamnya tidak terbaca, disebut alif lam syamsiyah. Masuk ke Ar-Rahim, sama, ada alif lam syamsiyah. Bagaimana membedakan syamsiyah dan qamariyah, Ustaz? Bedanya jelas. Kalau guru-guru kita menjelaskan seperti ini. Kalau matahari itu tidak terlihat karena silau. Jadi dia tak terbaca, syamsiyah namanya. Tapi kalau bulan akan terlihat jelas dan terbaca. Namanya alif lam qamariyah. Itu membedakan. Nah, ketika alif lam tak terbaca, maka disitulah dinamakan alif lam syamsiyah. Lanjut pada alhamdu. Alhamdu ada alif lam qamariyah. Karena lamnya terbaca. Alhamdu. Ha itu huruf halqi, berada makhotnya di tengah-tengah tenggorokan. Jadi makhot di tenggorokan itu ada 3. Ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Makhot di tenggorokan ada 3, ada pangkal. Kalau kita ibaratkan ini adalah tenggorokan, kemudian ini adalah lisan, maka tenggorokan berada pangkal, tengah, dan ujung. Pangkal, gangguan. Di tengah tenggorokan. Maka dia dibaca jelas, tidak ada hubung kait dengan lidah. Karena dia huruf halqi, tenggorokan, dibaca jelas. Masuknya dalam tajwid, dia nanti masuk dalam huruf izhar, huruf jelas. Ya, ha. Alhamdu. Ketika, ini perhatikan oleh kita semuanya yang sekarang sedang menuntut belajar Al-Quran. Ketika kita membaca alhamdu, maka diterjemahkan segala puji. Ketika kita salah menyebutkan ha, yang harusnya tipis, kemudian kita baca ha, al-ha, maka maknanya akan berubah menjadi kematian bagi Allah. Na'udzubillah. Karena alham mati. Kalau alham puji. Ya, hanya beda di huruf ha dan ha. Hanya beda di huruf ha dan ha. Ini harus perhatian bagi kita. Sehingga menyebutkan ha bukan ha. Ha bukan ha. Alhamdulillahi. Pembahasan lillahi masih dia lafzil jalalah dibaca tarkik, tipis. Lillahi. Kenapa tipis? Karena dia didahului harokat kasroh. Lillahi. Rabbi hanya bertasydid, ditahan sedikit huruf ba. Karena pada dasarnya huruf bertasydid itu ada 2 huruf. 1 sukun, 1 berharokat. Ketika dia diberi tasydid untuk mempersingkat tulisan. Rabbi. Jadi 1 huruf bertasydid. Al-alamin. Al-alif lam qamariyah. Ada huruf ain. Dibacanya harus berbeda dengan huruf A. A dan A harus dibaca berbeda. Alamin. Jadi dibacanya A. Kemudian panjangnya 2 harokat. Ya. Panjang 2 harokat kalau di Al-Quran biasa ditulis alif kecil sebagai pengganti dari alif yang sesungguhnya. Disebutlah dalam tajwid namanya mad iwad.
pengganti. Nah, pada dasarnya dibaca tabi'i, mad asli 2 harokat. Al-alamin. Mi karena dia berada di ujung dibaca panjang. 5 sampai 6 harokat. Namanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Kita praktekkan sama-sama dari a'udhu. Saya tidak membahas a'udhu ta'awuznya. Nanti silakan antum bertanya. Ya. Kita mulai dari bismi, kemudian alhamdu. Baik semuanya, mohon disimak sama-sama. Atau sebelum kita masuk pada praktek masing-masing, ada pertanyaan tentang ayat pertama dan kedua, bismillahi dan alhamdu. Tafadhol. Dipersilakan pada rekan teman untuk apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada, berarti kita langsung pada praktek. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu jami'an wahid itsnin tsalata. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Ke Nurul Huda. Ya, akhina Nurul Huda. Tafadhol. Ya. Antum akhi. Nurul Huda, Jawa Timur. Iya, Ustaz. Ta'awud, basmalah, alhamdu. Tak terjelas suaranya, mohon maaf. Suaranya tak terdengar, akhi Nurul Huda. Cek. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terlalu cepat membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara lain yang lebih jelas? Oke. Baik, terima kasih Akhi Nurul Huda. Nanti mudah-mudahan lebih jelas ya speakernya. Allah beri yang baru insyaallah. Nurdin, dari mana antum Akhi Nurdin? Ana dari Jawa Barat, Ustaz. Bandung, Jawa Barat. Mana Jawa Barat? Oh, di Sekarang Bandung. lagi Baik. di Bandung, ya. Silakan. Oh iya, kalau asli dari mana? Asli dari Sukabumi, Ustaz. Oh, insyaallah orang Sukabumi ya. Orang Sukabumi. Tafadhol. Dari ta'awuz basmalah alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbuk, cukup, terima kasih. Selanjutnya Akhi Purnomo, tafadhol. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Silakan. A'udzu basmalah alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Akhi Purnomo, baca alhamdu, tidak boleh dibaca qalqalah. Alhamdu, tidak dibaca alhamdu. Jadi dibaca tidak qalqalah. Diulang sekali lagi, alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih terdengar suara al. Al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, insyaallah nanti bisa diperbaiki ya. Jadi tidak dibaca al atau qalqalah, dia seperti ada pantulan. Harus dibaca al. Alhamdu. Alhamdu. Iya. Alhamdu. Baik, barakallahu fiik. Alhamdu. Selanjutnya silakan Hendra dari Lampung, aktifkan videonya. Ya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah cukup baik, alhamdulillah. Andika Fauzi, tafadhal. Andika Fauzi. Ya, baik, langsung ke Gali. Ya. Akhina Gali, Andika Fauzi, silakan. Maaf Kat, kameranya agak kurang baik nih di laptop. Baik, tidak apa-apa, silakan. Asal suara terdengar. Andika Fauzi, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Gali. Akhi Gali Reva Sugiarto, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang pada bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada koreksi di huruf alamin. A-nya tidak dibaca A, tapi dibaca A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insyaallah nanti bisa diperbaiki ya. Untuk huruf Ain. Alamin. Selanjutnya masih ada Muhammad Fazlur Rahman. Tafadhal akhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, tabarakallah. Farhan Akmala Putra. Akhi Farhan, tafadhal.
Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semakin baik. Ada yang belum? Sudah semua ya? Insyaallah. Saya Ustaz, belum. Oh ya, Iqbal, silakan. Iqbal, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulangi pada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya kurang ditebalkan sedikit. Alamin. Siap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itulah nanti model kita belajar ya. Jadi tidak hanya menyampaikan teori, tapi kita pun harus bisa melantunkan atau membaca seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika talaki dengan Jibril alaihi salam. Nabi dibacakan oleh Jibril, kemudian Nabi mengikuti bacaan Nabi malaikat Jibril. Nah, seperti itu model talaki di silsilah Quranuna. Sebelum kita masuk bagaimana metode menghafal kepala ayat, metode menghafal kepala baris, metode menghafal letak ayat dan sebagainya, kita akan ada metode talaki untuk memperbaiki bacaan. Karena bacaan guru adalah bacaan murid. Seperti itu metode yang Nabi ajarkan, yang metode silsilah Quranuna terapkan. InsyaAllah. Lanjut kita pada ayat keempat. Ya, ayat ketiga dan 4. Ya, kita per 2 ayat. InsyaAllah. Ayat 3 dan 4. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada tasydid di ubdal, jadi dia berhenti sejenak walaupun tak terputus nafas. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sebelum ke praktek, saya akan jelaskan ada tajwid yang berlaku pada ayat ketiga dan keempat. Ar-Rahman, lagi-lagi di situ alif lam syamsiyah. Ra yang ada karena dia berharokat fathah dan bertasydid, maka ra-nya dibaca tafkhim atau tebal. Ra dibaca tebal. Ar-Rahman. Kemudian ma, huruf mim, dia berharokat fathah, ada mat tabi'i, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ma. Jadi tidak dibaca pendek, melainkan dibaca panjang. Mat tabi'i 2 harokat. Ar-Rahmanir, langsung dia masuk karena alif lam syamsiyah. Masuk huruf langsung ke ra, dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Hi-nya pun dibaca panjang. Kenapa? Karena mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Mat tabi'i yang berada di akhir kalimat. Mat tabi'i yang berada di akhir kalimat disebut mat arid li sukun. Dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang baca. Ya, dan Nabi sangat mencintai umatnya yang membaguskan bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kita bahas satu-satu. Mat tabi'i. Adapun alif kecil sebagai pengganti dari alif yang besar.
Namanya mat iwad, dibacanya pun sama karena aslinya mat tabi'i. Jadi dibaca 2 harokat. Ma, bukan pendek. Bukan ma. Tapi ma ada 2 harokat. Maliki, lam dan kaf dibaca biasa pendek. Yaumi ada matlin atau matlayin. Matlin atau matlayin. Fathah bertemu ya, fathah bertemu waw. Hanya 2. Dibaca ai atau au. Itu matlin. Dibacanya lembut. Lin itu dalam bahasa Arab berarti lembut. Maka dibacanya lembut. Mengayun. Maliki yaumiddin. Masuk kepada middin, alif lam yang ada adalah alif lam syamsiyah. Lagi-lagi alif lam syamsiyah. Maka tidak dibaca alif lam yang ada, harokat masuk ke huruf setelahnya yaitu huruf dal sehingga dia bertasydid. Dibaca tidak qalqalah. Ya, sebagaimana yang kita tahu huruf qalqalah ada 5, tapi ketika dia bertasydid dan berada di tengah tidak dibaca qalqalah. Maliki yaumiddin. Di akhir ada mat tabi'i, di akhir kalimat tadi namanya adalah mat arid li sukun. Dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Paham itu insyaallah? Atau saya terlalu cepat menjelaskan atau antum kurang memahami apa yang saya sampaikan, silakan disampaikan saja. Nanti akan perbaikan bagi kita. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Insyaallah paham Ustaz. Cukup jelas? Siap Ustaz, insyaallah. Cukup insyaallah Ustaz. Cukup jelas? Ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian kita akan praktek ini Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita akan baca satu-satu ya. Bacanya dengan perlahan saja. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Demikian. Akhi Iqbal silakan memulai untuk awalan. Siap. Langsung di ayat ketiga ya Ustaz ya. Tafadhol, silakan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terdengar kalimat maliki yau, ada seperti seolah ada tasydidnya pada kalimat maliki. Diulang. Maliki Yaumiddin. Baik, masih sama, harusnya dibaca Maliki Yaumiddin. Malik, tadi antum bacanya Maliki, ada seolah ada tasydid. Maliki Yaumiddin. Baik, syukran. Barakallahu fiik. Akhi Nurdin, tafadhal. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Insyaallah, barakallahu fiik. Purnomo, akhi Purnomo, tafadhal. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Diulang untuk huruf mim pada Ar-Rahman dibaca tabi'i 2 harokat. Jadi tidak terburu-buru membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Nurul Huda. Sudah kedengaran speakernya?
Tafadhal. Dengaran Ustaz. Silakan. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Masih belum terlalu jelas di ini di bisa. Insyaallah nanti mudah-mudahan makin baik ininya supaya lebih terdengar jelas ya. Nurul Huda, Akhi Nurul Huda masih belum jelas suaranya jadi tak kedengaran. Baik. Selanjutnya terima kasih Hendra. Ya. Akhi Hendra, tafadhol. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Kayaknya antum lebih baik baca Ar-Rahmannya daripada saya ya. Barakallahu fiik. Ya. Andika. Namsat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Tabarakallah. Gali. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi, akhi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Masih pada kalimat malik ya, maliki. Bacanya maliki, tidak ada tasdid dan tidak diberhentikan. Jadi maliki itu salah. Yang benar adalah maliki. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Insyaallah nanti bisa perbaikan ya, mudah-mudahan semakin baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Muhammad Fadlur Rahman, tafadhal. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi saya ingin dengar Ar-Rahmanir Rahim seolah tadi ada seperti imalah. Ya, jadi bacanya sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang saya maksud imalah tadi bunyi pada Ar-Rahmanir Rahim, harusnya i. Jangan, tidak boleh kemudian hampir mendekati e. Ar-Rahmanir Rahim. Seolahnya betul baca i tapi agak ke e. Ya. Muhammad Fazlur Rahman. Ya, Zat. Bisa diulang sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Insyaallah, tabarakallah. Muhammad Dailami, silakan antum akhi. Ar-Rahman. Muhammad Dailami. Masih loading? Baik, kita lewat dulu ya. Insyaallah nanti ada kesempatan untuk seterusnya. Sekarang kita lanjutkan pada ayat kelima. Ayat kelima ini panjang ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Ini untuk tahapan pertama ya, kita perkenalan dengan Al-Fatihah. Saya yakin dan saya tahu pastilah kita semuanya sudah tidak familiar dengan, sudah sangat familiar dengan Al-Fatihah. Namun kadang dalam setiap yang kita baca kita belum paham loh ini hukumnya apa, seperti itu kan? Iya. Walaupun kita selalu baca karena saya yakin tiap sholat pasti karena menjadi rukun. Ya, kita baca. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah maka sholat kita tidak sah. Nah, kadang untuk memahami ini bacaannya apa, ini yang akan sama-sama kita pahami, kemudian kita bertalaki bersama. Simak baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sekali lagi saya ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah semua bisa? Bisa insyaallah? Atau perlu diulang lagi? Baik. Kita langsung masuk pada pembahasan tajwid yang ada, ya, pada ayat kelima. Iyyaka, dalam terjemahnya hanya kepada engkaulah. Iya, ada tasdid pada huruf ya, maka dia sedikit ditahan. Kira-kira. Jadi setiap tajwid yang ada kira itu bukan nilai konstan, tapi bisa saja tergantung kebiasaan tilawah seseorang. Iyyaka, ya-nya ada mat tabi'i sehingga dia dibaca 2 harokat. Kalau mat tabi'i jelas nilainya konstan 2 harokat. Na'budu, kada na'budu tidak ada tajwid yang berlaku kecuali ain sukun. Na'budu dibacanya na'budu, bukan na'budu. Na'budu bukan na'budu. Kalau na'budu itu hamzah sukun. Kalau ain sukun na'budu. Selanjutnya wa iyyaka, sama seperti tadi, iyyaka. 2 harokat, kemudian dibaca tabi'i 2 harokat. Iyyaka, yang ditahan iyyaka. Jadi ada tasdid di situ. Harus ada penekanan untuk membedakan. Ya, karena menjadi hak huruf yang harus kita tunaikan. Nasta'in, sin sukun, kemudian mat arid li sukun pada ain. Jadi utuhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya ulang dari a'udzu sampai ihdina. Mohon disimak baik-baik. Nanti di akhir sesi semuanya kita akan baca utuh dari a'udzu sampai terakhir ayat ke-7. Insyaallah kalau ada waktu, dan waktu kita sangat terbatas. Sekarang sudah jam 7.22 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa? Sampai ayat kelima. Ya. Sekarang saya mohon semuanya silakan membaca dari a'udzu sampai ayat kelima. Insya Allah selanjutnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kalau merasa tak puas sekarang, antum silakan boleh japri di waktu kosong, ya, insya Allah. Dari Akhi Iqbal, tafadhol. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, hasbuk. Pada semuanya, ini sebagai penguatan saja ya, saya berikan trik bagaimana supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan lantang. Dengan suara yang jelas, walaupun kita semuanya memiliki langgam baca yang berbeda-beda karena masing-masing kita punya bawaan nada masing-masing. Tapi yang jelas dalam tajwid ketika ingin mengucapkan dengan lantang dan jelas, konsepnya sangat sederhana. Yang pertama, ketika menemukan harokat fathah, maka mulut dibuka. Ba, ma, ta, ja, ha, kho, karena dia beda dengan yang lain. Maka setiap bertemu fathah, mulutnya terbuka. Maka suaranya akan jelas dan lantang. Maliki. Kedua, ketika bertemu dengan harokat kasroh atau bawah, maka bibir bawah nyengir, turun. I. Maliki. Iyaka, buka. Maliki. Iyaka, buka. Jadi jelas insyaallah. Lisannya akan terbiasa jelas. Kemudian ketika bertemu huruf dhammah, berharokat dhammah, maka mulutnya dimonyongkan. Ini trik dasar untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, mulut dibuka, bibir turun, monyong. U. Baik. Sekarang ke Akhin Purnomo. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, tabarakallah. Hanya masih satu perlu diperbaiki. Allah. Bacanya al. Nanti al. Barakallahu fik, Ustaz itu alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fik, Ustaz. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Akhi Nurdin, tafadhal. Dari a'udzu ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik. Masya Allah. Saya terlena mengikuti nadanya ya. Membuai, Masya Allah. Sudah cocok Syukran Ustaz. masjid salat tarawih. Jazakumullah khairan Ustaz. Akhi Hendra, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Masya Allah. Antum favorit dengan Syekh siapa ini nadanya? Ustaz Muzamil. Siapa? Muzamil. Masya Allah. Syekh Muzamil. Antum nanti tinggal perdalam aja. Kemudian tadi ada sedikit ya yang harus iyaka karena mengikuti langgam jadi agak ke bawah terlalu cepat. Walaupun itu tidak masalah. Antum membacanya dengan kecepatan yang standar seperti itu tidak masalah. Hanya perlu diperhatikan penerapan tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Insyaallah. Barakallahu fik akhi Hendra. Iya, Ustaz. Selanjutnya Andika Fauzi. Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, alhamdulillah. Sudah ada yang berbuka nih teman kita nih. Ya. Jogja, Ustaz, Jogja. Yang belum berkesempatan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini kita baru membahas Al-Fatihah saja nih. Siap. Ya, jadi memang tidak cukup waktu sejam 2 jam. Karena kami pun belajar di pesantren dulu hanya untuk melafazkan Al-Fatihah itu butuh waktu 6 bulan. Ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Terlebih di bulan Ramadan ini. Ya, kita dengan setiap lafaz Al-Quran yang kita baca, setiap huruf yang Allah nilai pahala 10 kali lipat kebaikan, ya, insya Allah kita peroleh. Dan antum semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan dan tidak putus dalam thalabul ilmi. Karena faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pembahasan Al-Fatihah sampai ayat kelima dengan tajwid perkata yang sudah kita bahas tadi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sedikit pada ayat 6 dan 7. Kemudian kita akan menghafal bagaimana metode silsilah Qur'anuna menghafal kepala ayat sehingga kita mengetahui ayat pertama Al-Fatihah 2, 3. Walaupun kita sudah hafal, tapi begitu ditanya, sok bacakan ayat kelima misalnya. Ya, Pak. Ya, ayat kelima belum tentu kita bisa langsung menjawab karena kita tidak hafal kepala ayatnya. Nah, nanti dengan metode sistem jari dan sebagainya untuk memudahkan kita mengetahui ayat berapa letaknya di mana. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang di pekan depan, insya Allah mudah-mudahan kita sehat dan diberi kesempatan oleh Allah, kita pun akan membahas terhadap terjemah dan kandungan. Sebagaimana fadilah-fadilah Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena di sebagian wilayah juga dan di sini di tempat saya juga sebentar lagi sudah akan berbuka puasa, maka mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan kita cukupkan saja pertemuan sore hari ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ya atas segala kesalahan.
Hakikatnya yang benar datang dari Allah, yang salah kesalahan yang berbicara. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Al-haqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah. Untuk para Ustaz bisa live breakout room. Jazakumullah khair Ustaz. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan berdoa yang banyak di penghujung menjelang berbuka. Insyaallah doa antum ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai ketemu di pekan depan insyaallah. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, Masya Allah.